Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jadi malam ini kita akan membedah tafsir surat Al-Qadr berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang di bulan ini ada Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Maka perlu kita angkat bagaimana sih sebenarnya pandangan para mufassir sufi, para aulia terhadap surat Al-Qadr ini yang kita hafal semua. Dan tentu saja ini akan sangat spesifik karena ini adalah pandangan tafsir sufi. Jadi tafsir bil isyari, tafsir yang dimaknai bahkan seluruh ibarat baik gramatikanya pun mengandung makna-makna sufistik, ya, makna sufistik. Nah, ini penting sekali agar apa? Kita memahami dengan isyarah batin kita, bukan dengan akal pikiran kasat mata kita atau telinga kita atau alam fisika kita. Tetapi ini akan sangat menarik karena apa? Secara surat ini bukan sekedar surat simbolik, tetapi juga langsung berkaitan dengan seluruh kehidupan ruhaniyah kita, khususnya di bulan suci Ramadan, dan berkaitan dengan pandangan hidup kita ke depan, yaitu turunnya Al-Quran yang menjadi Al-Quran itu memiliki fungsi yang luar biasa. Tanpa Al-Quran maka kita akan mengalami kegelapan jahiliyah yang terus-menerus. Nah, surat Al-Qadr ini banyak tafsir sufi mengenai surat Al-Qadr, tetapi saya ambilkan saja dari tiga mufassir sufi yang sangat penting. Satu yaitu Imam Al-Qushairi, tafsirnya Lataiful Isyarah, 6 jilid, ada juga edisi yang 3 jilid. Kemudian ada tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tafsir Al-Jailani 6 jilid juga. Ada juga tafsirnya Ibnu Ajibah, tafsir Al-Bahrul Madid, ya, beliau memiliki tafsir Al-Bahrul Madid. Ini 8 jilid, ya, 8 jilid, dan ada 1 jilid khusus tafsir Al-Fatihah beliau yang beliau sebut sebagai At-Tafsirul Kabir. Itu tafsir paling lengkap mengenai suratul Fatihah dari berbagai dimensi, khususnya dimensi ruhaniyah, tasawuf, terhadap suratul Fatihah. Itu di Tafsirul Kabir, yang satu rangkaian sebenarnya dengan Bahrul Madid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan tafsirnya Lataiful Isyarah, ini yang lebih tua dibanding Al-Jailani, Imam Al-Qushairi. Jadi surat Al-Qadr ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah, turunnya di Madinah, ada yang mengatakan di Mekah. Tapi yang banyak surat ini di Mekah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah kalimatun tahduru qulubul ulama li ta'ammulis syawahid wa tuskiru qulubul arifin idza waradu al masyahid fa haulai ahdarahum fabassarahum wala istidlalihim nasarahum. Jadi beliau selalu dari 114 surat ini Imam Al-Qushairi basmalahnya beda-beda tafsirnya. Basmalahnya surat Al-Qadar ya sangat berkaitan dengan simpul utama di balik surat Al-Qadar itu ada di dalam basmalahnya Al-Qadar ini, surat Al-Qadar ini. Jadi ini bismillah ini sebagai satu kalimat kata beliau yang hati para ulama merenungkan masyahid. Masyahid itu adalah objek-objek musyahadah penyaksian hati. Ini sudah mengarah ini. Wah ini kok basmalahnya saja mengarah ke sana. Ini menunjukkan akan menghadapi Lailatul Qadar masalahnya. Surat Al-Qadar. Dan hati para arifun menjadi mabuk. Ya. Para arifun itu menjadi mabuk. Mabuknya ya semacam mabuk itu kan antara alam ghaib dan alam nyata. Penuh dengan limpahan-limpahan nur, keindahan-keindahan ilahiyah yang luar biasa. Ketika melihat objek-objek ruhaniyah. Fahaulai ahdarahum fabassarahum. Mereka itu oleh Allah memang dihadirkan, yang kemudian mata hati mereka dibuka oleh Allah. Ini kemudian walastidlalihim nasarahum, dengan bukti-bukti, dalil-dalil, kesimpulan-kesimpulannya membuat adanya ini ya, Allah menolong mereka karena simpul-simpulnya menjadi terbuka semua, itu semua adalah berkat pertolongan Allah. Nah, wahaulai bisyara bimahabihi askarahum wahum fi syuhudi jalalihi hayyarahum. Para arifun, orang-orang yang ma'rifah itu mabuk karena apa? Meminum minuman cintanya Allah. Minuman cinta ini ya mabuk kepayang penuh, campur aduk antara kerinduan, ya, rasa zauk, syauk, rasa, juga rindu, juga limpahan-limpahan cahaya cinta yang mereka minum dengan gelas-gelas ma'rifah. Ya. Nah itu wa fi syuhudi jalalihi hayyarahum, dan musyahadah juga bukan pada jamalnya saja, tapi jalal. Nah, nanti bagaimana jalal dan jamal ini kemudian berpadu. Nah, ini membuat mereka para arifun itu menjadi semacam linglung karena ketakberdayaannya, ketakmampuannya memandang keagungan-keagungan ilahiyah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lanjut saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan, maka Allah nanti akan banyak dijelaskan di situ mengapa menggunakan inna, anzalna. Ini semua para mufassir isyari menunjukkan litta'zim,
pengagungan dirinya, maka menggunakan domirnya itu inna bukan inni. Ya, bahkan dengan domir ghaib inna anzalnahu ini sudah menunjukkan ya betapa Lailatul Qadar itu adalah malam, bukan sekedar malam yang kita kenal menurut alam fisika kita, ya, yang berhubungan dengan alam semesta ini bukan, tetapi malam yang menurut isyarah para sufi adalah menggambarkan tentang al-ama al-ghaibi, satu alam yang nggak bisa diterka oleh apapun. Sehebat-hebat manusia nggak bisa menerka apa yang disebut Lailatul Qadar ini. Makanya menggunakan kata Lailah, malam ruhaniyah yang mengalami satu puncak gitu. Jadi nanti kita akan mengenal satu tajalli zat, ya, tajallinya zat itu apapun nggak akan pernah bisa menggambarkan. Nah, maka disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, ay fi lailatin qaddara fiha rahmatah li auliyai, malam yang Allah menentukan rahmat kasih sayang kepada para aulianya. Jadi para aulia itu seperti tiba-tiba terbukakan yashrah sadrahu. Jadi kalau kita membaca surat Alam Nashrah itu, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan selapang-lapangnya dadamu sehingga itu seluruh misteri-misteri ilahiyah itu tampak semuanya. Nah ini makanya secara spesifik Imam Al-Qushairi pantulan mengenai Lailatul Qadar ini pertama kali digambarkan kepada para aulianya fi lailatin yajidu fihima fiha al-abiduna qadra nufusihim, di mana malam itu para abidun, orang-orang yang ahli ibadah, meresapi menurut kadar jiwa masing-masing. Jadi semuanya itu dapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu bukan, oh menit kesekian, detik kesekian, jam kesekian. Enggak. Mulai maghrib sampai matla'il fajr. Itu ada satu durasi. Ya, durasi di mana semuanya mencerap malam itu sesuai dengan kadar jiwa masing-masing. Para arifun saja merasakan mabuk kepayang dengan Lailatul Qadar. Para abidun mencerap menurut kadar. Makanya ini puasa, qad aflaha man zakkaha, kita beruntung yang membersihkan jiwanya. Karena pantulan-pantulan cahaya Lailatul Qadar itu sangat berhubungan dengan istiadat, kesiapan jiwa yang bersih. Ya, kalau malaikat kan bersih semua, karena itu mereka nanti turun semua. Nah kita ini bagaimana? Wa yashhadu fiha al-arifun qadra ma'budihim. Sementara para arifun, orang-orang arif billah, menyaksikan Allah menurut kadar kemakrifatannya kepada yang disembah, yaitu ma'bud, yaitu Allahu Rabb itu tadi. Langsung musyahadah para arifun. Wasyattani baina wujudi qadrin wa syuhudi qadrin. Berbeda jauh antara kalau para abidun kan yang dilihat wujudu qadrin, wujudnya. Tapi para
Waliha ulai wujudu qadrin walakin qadri anfusi, maksudnya menurut kadar wujud Lailatul Qadar dengan syuhud Lailatul Qadar itu berbeda. Ya. Jadi begini, Anda melihat wujud gelas dengan air, oh ya itu gelas air, udah, itu wujud. Tapi kalau syuhud, Anda melihat yang tersembunyi rahasia di balik air dan gelas tadi. Itu syuhud. Musyahadah, yang musyahadahnya ya apa ya? Malam itu digambarkan seluruh asma-asma agung Allah berpadu. Nah, itu yang dipandang oleh para arifun. Dia merasakan liputan menyeluruh asma-asma Allah yang agung itu, yang membuat mereka menjadi tadi seperti mabuk tadi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi Qadrul Ma'bud. Nah, yang menarik sekarang sedikit saya kutipkan pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddara umumal maqadir fi hadrati ilmihi wa lawhi qada'ih. Dengan nama Allah yang memastikan seluruh ukuran-ukuran, karena memang kita sedang ditentukan ketentuan-ketentuan, maksudnya ukuran-ukuran ketentuan takdir Anda setahun ke depan itu ditentukan betul pada malam Lailatul Qadar. Kalau Anda khusyuk, hati bersih, penuh, itu tandanya memang bagus takdir Anda ke depan. Tapi kalau maksiat, nuruti hawa nafsu malam itu, ya bisa dititeni apa yang terjadi. Ya, takdir Anda setahun ke depan. Makanya disebut Lailatul Qadar itu ada takdir, maqadir. Ya. Fi hadrati ilmihi wa lawhi qada'ih, di dalam hadrah ilmunya Allah dan lembaran-lembaran ketentuannya Allah. Maksudnya apa? Ini Al-Quran kan diturunkan, ya. Al-Quran diturunkan, maka diperlukan pemahaman ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan pemahaman akidah kita bahwa Allah itu maha kuasa segalanya sehingga menentukan segalanya. Ar-Rahmani li'ibadihi, Ar-Rahmani li'ibadihi bi'inzalil Qur'an al-munabbihi lahum tariqal ma'rifah wal iman. Jadi Ar-Rahman, nah ini juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sama dengan Imam Al-Qushairi. Basmalahnya sekaligus menjadi simpul, walaupun cara penjelasannya berbeda, tetapi esensinya tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Jadi yang Maha Rahman kepada para hambanya, ya, dengan menurunkan Al-Quran yang menggugah, mengingatkan, menjelaskan jalan makrifah dan iman. Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan itu nanti. Ya. Maka Lailatul Qadar disebut juga sebagai malam nuzulul Quran. Itu maksudnya karena kebanyakan sebagian para ulama mengatakan malam 17, ya, di Indonesia ya sudah secara nasional 17 Ramadan malam dianggap sebagai nuzulul Quran, peringatan. Itu kan karena hubungannya dengan Lailatul Qadar itu. Ar-Rahim, Ar-Rahimi lahum
yuqidhuhum an naumil ghaflah wa ruqudin nisyan. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman menghamparkan seluruh rahmatnya dengan itu tadi. Bagaimana sih metode ma'rifah dan iman ini? Tapi Ar-Rahim langsung Allah dengan kasih sayangnya itu membangkitkan, menggugah, membangunkan apa? Dari lelap tidurnya manusia. Ya kita ini kan tidur sebenarnya. Kalau nggak diingatkan Al-Quran, kita tidur. Walaupun kelihatannya bangun kemana-mana di dunia ini. Warukudin nisyan, dan lelapnya kelalaian manusia. Maka Allah dengan rahimnya itu langsung inna anzalnahu inna mimma qawmin azimin latafna wujudana li umumi ibadina inna mimma qawmin azim. Maka Allah menggunakan inna, domirnya itu bukan ini menunjukkan makom yang agung, ya, untuk mencurahkan kelembutannya terhadap wujud kita yang lemah nggak berdaya ini, ya, terhadap seluruh hamba-hambanya. Maka anzalnahu ay Al-Quran al-mubayyinah lahum tariqan najati min niranil jahalat. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan, itu Al-Quran yang menjelaskan jalan keselamatan melalui ma'rifah dan iman tadi. Dari apa? Min niranil juhalat, dari neraka kebodohan. Kebodohan itu neraka. Makanya kalau sampai tolabul ilmi itu fardhah, itu diwajibkan itu karena kalau sampai manusia itu bodoh, ya jahiliyah lagi kita. Itu loh. Maka mencari ilmu ya seumur hidup. Nggak ada ceritanya, wah saya sudah selesai, udah ini beres. Terus mutolaah kita. Banyak kitab-kitab para ulama dahulu yang ribuan yang harus tetap kita. Untuk apa? Ya, untuk menaikkan derajat iman kita ini loh, supaya naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang yang beriman dan diberi ilmu ini dinaikin derajatnya. Kenapa? Karena semakin dia bertambah ilmunya, kesadaran keimanannya semakin naik. Semakin naik, dapat ilmu lagi semakin malantiha, nggak ada habis-habisnya, nggak ada pensiunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Lailatul Qadar. Nah, ini beliau menafsiri al-ghaibil lati lattila'a li'ahadin 'alaiha illa li'allamil ghuyub. Jadi ini disebutkan al-ghaibi allati lattila'a li'ahadin 'alaiha. Jadi nggak ada yang bisa melihat Lailatul Qadar sebenarnya. Ya Allah sendiri menurunkan dengan sangat-sangat rahasia. Kecuali li'alamil, Allah yang maha mengetahui yang gaib, ini puncak. Jadi ini, maka kenapa kok ada satu pertanyaan, ya? Ayat itu dilanjut dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ayu syai'in a'lamaka min muqtadiyati basyariyatika walawazimi nasutik. Wa ma adraka, kamu tahu nggak apa pengertianmu ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Kenapa? Ayu syai'in, yang mana yang kamu ketahui dari dimensi-dimensi, ya,
aturan-aturan manusiawimu. Manusia ini kan kalau mengetahui kan yang tampak semuanya. Malam ya, malam itu kapan Pak? Malam itu ya ketika surup matahari, maghrib sampai matla'il fajar, itu namanya malam gitu. Menurut manusiawi kita, kan gitu. Padahal Lailatul Qadar itu yang sesungguhnya dengan itu adalah al-ama al-ghaibi. Satu makom ini di atas Lauhul Mahfudz, ya, yang nggak bisa diterka, dicerna oleh alam pikiran manusiawi kita. Maka Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa ini pendapat? Kamu ngerti nggak Lailatul Qadar? Sampai Allah bertanya itu. Karena umumnya manusia terjebak oleh dimensi-dimensi fisika manusiawi. Tentang malam, malam nih, tanggal berapa nih, kan begitu. Walaupun nanti kemudian Rasulullah juga nggak pernah menentukan. Idhiya khorijatun an madariki alamin nasud. Karena Lailatul Qadar itu keluar ekstra super ekstra dari luar alam nasud, alam manusiawi, alam nyata ini, alam syahadah ini, ya, alam syahadah ini. Jadi ini beliau melanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dalam tafsirnya, min ayami alami syahadah wa layaliha. Lailatul Qadar itu lebih utama dibanding 1000 bulan. Idzil mudabbir li umuri asbahi alam nasud. Min ayami alami syahadah wa layaliha idz tatanazzalul malaikatu. Lailatul Qadri khairum min alf. Tanazzalul malaikatu, bukan tatanazzal. Tanazzalul malaikatu. Ya. Jadi lebih disebut dengan lebih baik, utama dibanding 1000 bulan. Itu bukan maknanya tauqitan, memberi batas 1000 bulan saja, enggak. Jutaan bulan pun yang enggak terhingga masih lebih utama malam Lailatul Qadar, satu malam itu. Karena memang apa? Ini malam yang digambarkan tentang seluruh kebesaran-kebesaran asma azomah, jalaliyah, jamaliyah, ya, keagungan, kebesaran, keindahan, kamaliyah, ini berpadu di malam itu. Ya sebenarnya Allah tetap berpadu, tetapi pada malam hari, pada malam itu yang digambarkan sebagai malam ruhani itu, manusia merasakan itu semua. Ya, malam itu merasakan itu semua. Makanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Al malaikatu maksudnya adalah sukanu sawadil a'zam allahuti. Menurut syarah tafsir beliau adalah malaikat-malaikat yang menjadi penghuni sawadil a'zam, kelompok besar gitu. Allahuti yang terlimpah dari alam lahut. Jadi ada alam nasud, ya, ada alam nasud itu alam nyata ini, alam syahadah ini, nasud ini. Ada alamul malakut, itu alam batin yang tersembunyi di balik alam nyata ini. Yang oleh para sufi itu seringkali
digambarkan sebagai alamul asma, malakuti. Nah, ada alamul jabarut, alam kuasa ilahi yang nyata betul, yang tersembunyi, yang di situ alamus sifat, alamus sifat. Ada di atas alamul jabarut, alamul lahud. Itu adalah alam fuyudati dzatiyah, al-ilahiyah, an-nuraniyah. Itu yang nggak bisa, malaikat aja nggak bisa masuk di sana. Jin, setan nggak bisa masuk. Gitu. Kalau orang di wilayah alam jabarut masih bisa digoda oleh setan. Alam laut nggak bisa sudah. Ini hubungannya dengan bulan suci Ramadan, hubungannya dengan ar-ruju ilal fitrah, kembali kita kepada fitrah. Fitrah itu adanya di alamul lahud. Karena itu di era fitrah, zaman azali fitrah, itu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Aku ini Tuhanmu bukan? Semua menjawab. Karena di alam fitrah, nggak ono aling-alinge, ya, nggak ada tirai. Di alamul lahud hanya bisa mengatakan bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami menyaksikan semua. Nah, itu alamul fitrah. Jadi fitrah kita, kullu mauludin yuladu al fitrah itu, setiap yang dilahirkan itu ada ruhul, ada tiflul ma'an, ada bayi maknawi di dalam setiap yang dilahirkan itu. Maknawinya apa? Ya fitrah tadi, suasana yang tetap engkau Allah. Makanya pada bayi digambarkan pada nangis menjerit, ini alam apa ini? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Warruh, ar-ruh al-mudabbir li umuri asbahi alamin nasud. Ar-ruh itu malaikat, dan ar-ruh, ruh itu adalah al-amin yang diperintah oleh Allah untuk menjadi pengatur, ya, pengatur untuk seluruh alamun nasyud, alam nyata ini. Itu ar-ruh. Jadi ar-ruh dan malaikat bedanya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Ghunyah, kitabnya yang lain, beliau mengatakan ar-ruh itu ibarat, ini ibarat ya memahaminya, gumpalan awan yang masih jadi es itu, tapi belum jadi hujan. Itu namanya ar-ruh. Ketika mengalir menjadi hujan, hujannya itu ibaratnya para malaikat. Nah, itu tapi itu ibaroh ya, metafor ya. Jangan kamu bayangkan malam ini kayaknya ada awan penuh es, malaikat netes semua kayak hujan, ya bukan, gitu ya. Nanti kamu kejebak. Nah, ini waruhu fiha fi tilkal lailah wa nuzuluhum. Fiha, dan mereka memang turun bi'izni rabbihim, ya'muruhum bin nuzul fiha ma'akullin minhum. Jadi itu semua karena izin Allah. Maksudnya ini menggambarkan perjalanan rohani kita juga, bahwa manusia itu tidak bisa taat kalau tidak diizinkan oleh Allah sebenarnya. Ya. Maka taatlah billah. Kan sering saya sampaikan ya, kita ini minallah, semua dari Allah. Ruhaniyah, nur,
hidayah, inayah, semua dari Allah. Dalam rangka ilallah, menuju Allah semua. Makanya kalau kamu tanya kepada hatimu, bukan pada nafsumu, Faras itu misalnya. Hatinya bertanya, hei hatiku, kamu ini mau kemana? Hatimu akan menjawab, ilallah, menuju Allah. Tapi kalau nafsumu kamu tanya, wah aku mau menuju dunia aja, asik soalnya. Banyak kesenangan syahwat ini, wah macam-macam. Supaya sukses menuju Allah ya billah, bersama Allah, bersama izinnya Allah. Itu maksudnya. Bersama izinnya Allah itu ya apa? Izinnya Allah itu penuh dengan inayahnya Allah, pertolongan Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, nikmat, rahmat, fadlnya Allah, maghfirahnya Allah. Itu namanya biizni rabbihim. Makanya para malaikat memohonkan ampunan seluruh orang-orang beriman. Ya. Itu karena apa? Ya, tidak ada yang tidak diliputi seluruh muka bumi ini kecuali oleh para malaikat itu. Kecuali tempat-tempat ibadah non-muslim. Itu yang tidak dikunjungi. Orang mukmin yang ngorok aja tidur gitu, masih dikunjungi, masih dimohonin ampunan pada Allah. Itu. Ya. Minggul amrin minal umuril jariyah fi alami syahadah, membawa satu perkara yang berlaku di alam nyata. Di alam nyata ini. Ini angin kemana, hujan kapan, semuanya sudah. Salamun wa taslimun min kibalil haq. Yusallimu lahum subhanahu wa yufawwidu ilaihim amrahum ala muqtada hikmatil mutqanati liyaquma kullun minhum bihi. Nah ini. Jadi salamun. Wah, tidak ada yang lebih membahagiakan kalau kita ini mendapatkan salam dari Allah. Ente ditantang malaikat Jibril, kamu dapat salam dari Tuhan. Wah, nggak bisa tidur kamu. Saking bahagianya. Agar liyaquma kullun minhum bihi. Nah, agar para hamba Allah itu bangkit menuju kepada Allah itu bihi, bersama Allah, bersama ridha, inayah, semuanya. Maka azamahnya Allah, Ibnu Athaillah menyebutkan matlabul arifin, yang diburu oleh ahli ma'rifah. Orang-orang yang ma'rifat itu apa? Para wali. Cuman dua. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar menghamba, menunjukkan kehambaannya dengan benar. Fakirnya total, hina dinanya total, rasa tak berdayanya total, lemahnya di hadapan Allah total. Itu kehambaan. Itu yang bisa bermusyahadah dengan keagungan Allah, sifat-sifat tadi. Tapi kalau kamu egonya yang muncul, Tuhan, gue ahli ibadah nih, nanti ditanya balik oleh Tuhan, loh, kamu itu ibadah itu dari mana? Yang bikin kamu bisa ibadah itu siapa? Amal ibadahmu yang menciptakan siapa? Kok kamu klaim itu? Sana, gitu nanti. Jadi orang itu semakin bisa merasakan keagungan kalau orang merasakan dengan kehinaan. Orang bisa merasakan kekuatan ya kalau orang merasa nggak berdaya. Orang merasakan kemuliaan Allah
kalau kamu merasakan hina dinamu, supaya terjadi ta'alluq namanya. Kebergantungan sifat ubudiyah kita terhadap rububiyahnya, ketuhanannya Allah. Kalau sudah ta'alluq, baru muncul namanya tahakkuk. Ta'alluq, tahakkuk, mewujudkan sekarang aku. Dengan apa? Takhalluq, berakhlak dengan asma-asma ilahi. Itu harus ada kefanaan dulu. Makanya Lailatul Qadar itu ya memang malam penuh di mata kita adalah malam penuh perwujudan kehambaan dengan benar bagi kita, dan menegakkan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya hiya hatta matla'il fajr. Haluhum wa sya'nuhum hadha, kondisi situasi kehambaan tadi, situasi keagungan tadi dari Allah, ya, hatta matla'il fajr ay ila tulu'i syamsid dzatiyah al-ilahiyah. Jadi ini proses menanjak, taraqi bersama Al-Quran. Kita ini menanjak menuju kepada Allah tanpa Al-Quran nggak bisa, nggak ada nur. Apa batasannya? Hatta matla'il fajr, sampai kamu menemukan matahari yang diibaratkan fajar. Ini adalah fajar syamsul ma'rifah, matahari ma'rifah. Nah, selesai Lailatul Qadar ini. Gitu. Anda sudah ma'rifah ketemu Allah. Ini maksudnya bagi para sufi, Lailatul Qadar itu adalah situasi yang mesti ditempuh setiap saat, nggak mesti bulan suci Ramadan. Cuman ini ada sebuah momentum, kita sampai diperintah berpuasa, membersihkan ini, mengendalikan nafsu ini, mas. Untuk apa? Liqa'a rabbih, kan gitu. Farhatun biliqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu Tuhan. Ya ini matla'il fajr. Itu ya. Ini Anda dengan tafsir sufi ini lebih mudah dengan cara merasakan, dengan dzauq. Nah, itu dzauq itu nuansanya bil kashfil ilahi, dengan ketersingkapan ilahiyah di dalam hatimu. Nah, itu ya. Ini mengenai Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita, ntar malam aja di atas jam 12, ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini. Jangan. Gitu ya. Jadi ini sangat berkaitan, karena surat ini berdekatan dengan surat At-Tin. Ya. Surat Al-Alaq, Iqra, hubungan-hubungan tentang ketersingkapan, ya, kegelapan umat manusia, alam ini, dengan hadirnya nuruhu, cahaya Allah ini. Yang secara historis disebutkan bahwa malam itu adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunya. Total, lek. Makanya ibaratnya Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu ya isinya nur. Di dalam nur itu isinya full asma-asma Allah semua. Seluruh kesempurnaan asma Allah semua. Di setiap huruf itu.
Baru kemudian selama 23 tahun turun munajjaman nujuman bertahap. Lalu muncul namanya asbabun nuzul, itu munajjaman itu namanya. Ya. Bertahap. Dari langit menuju bumi. Ya. Kita amalkan. Nah, ini semua apa ya? Bahwa Lailatul Qadar adalah perjalanan diri kita sebenarnya. Kita perjalanan mencari jati diri kita, dan manusia itu gagal semua mencari jati dirinya. Manusia itu jangankan mencari Tuhan, mencari diri sendiri aja loh nggak bisa manusia itu. Kalau ada orang, saya mencari diriku dan saya sudah ketemu diriku, wah itu kesombongan iblis itu. Ya. Manusia tidak akan mengenal dirinya tanpa Tuhan, tanpa Allah. Harus bersama Allah. Mengenal diri kita bersama Allah. Melalui Al-Quran bersama Allah. Karena Al-Quran isinya adalah totalitas asma dan sifat Allah. Huruf itu adalah garis ya, yang melengkung. Garis itu asalnya dari mana? Dari titik, kumpulan titik-titik, kan gitu. Huruf itu kan kumpulan titik-titik, lalu menjadi bentuk. Ada yang alif, ada yang ba, ada yang ta. Itu adalah kumpulan titik-titik. Titik-titik apa? Titik-titik ilahiyah. Bayangin, Anda membaca Quran itu dahsyatnya bukan main sebenarnya. Nah, inilah misteri Lailatul Qadar ya, di dalam beberapa kitab tasawuf dan Imam Qushairi menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr ma'a kulli ma'murin minhum salami ala auliyai. Ini malam kebajikan, malam keselamatan, malam kedamaian, malam salam, malam kepasrahan juga diri kita kepada Allah. Makanya itu yang menggambarkan para kekasih Allah itu udah fana di malam itu. Karena hanya ingin memandang wajhu rabbik, yang bako adalah wajahmu. Wajahmu memancarkan sifat-sifatmu. Sifat-sifatmu memancarkan asma-asmamu. Nah itu. Dan di bulan suci Ramadan kita membersihkan jiwa kita supaya bening, supaya pantulan nur tadi mancar betul. Nah, itu namanya nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya. Jadi salam artinya juga seluruh kebajikan dari Allah. Jadi ini hadiah luar biasa ya. Saya kira itu sudah sekalian mengenai beberapa tafsir Isyari atau tafsir Sufi yang berkaitan dengan makna-makna isyari, isyarah yang tersembunyi bagi orang-orang yang terus-menerus menjaga musyahadah, penyaksian hatinya terhadap apa saja, bahwa di balik ini semua ada asma dan sifatmu Allah. Ya, itu. Nah, saya kira cukup sekian. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.